Pada tahun 1999, Hong Kong diguncang oleh kasus pembunuhan paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarahnya. Sebuah kasus yang tak hanya mencabik nurani kemanusiaan, tapi juga menyisakan luka kolektif dalam ingatan publik. Seorang wanita muda disiksa selama lebih dari sebulan, tubuhnya dimutilasi, dan kepalanya disembunyikan di dalam boneka Hello Kitty. Kasus ini pun dikenal dengan nama Hello Kitty Murder. Fan Mani adalah perempuan kelahiran 1976. Ia tumbuh dalam kondisi yang jauh dari kecukupan. Ia dibesarkan di panti asuhan setelah ditinggalkan oleh keluarganya sejak kecil. Di usia remaja, Fan terjebak dalam dunia prostitusi dan narkoba. Kehidupan yang keras menjebaknya dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Namun setelah menikah dan memiliki seorang anak, ia mulai berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja sebagai penari malam dan pelayan. Di tahun 1999, Fan diduga mencuri dompet milik seorang pria bernama Chen Menlok. Yang mana, pria tersebut merupakan mantan anggota triad dan seorang mucikari yang masih aktif dalam dunia kriminal. Chen yang marah kemudian memerintahkan dua rekannya, Leung Wailun, 17 tahun, dan Leung Xingcho, 21 tahun, untuk menculik Fan. Mereka membawa Fan ke sebuah apartemen kecil di distrik Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Selama lebih dari 1 bulan, Fan Mani mengalami penyiksaan tanpa henti. Ia dipukuli dengan logam dan pipa plastik, disundut rokok, diperkosa secara berulang, dan bahkan dipaksa meminum air kotor. Makanan dan air hanya diberikan secukupnya agar ia tetap hidup, tetapi tubuhnya terus melemah. Di akhir hidupnya, Fan sudah tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa merangkak, dengan luka terbuka di sekujur tubuh. Hingga akhirnya, tubuhnya tak mampu bertahan. Fan meninggal di apartemen itu. Alih-alih melapor ke polisi, para pelaku memutuskan untuk membuang jasad Fan. Mereka merebus sebagian tubuhnya untuk menghilangkan bukti. Namun bagian kepala Fan tidak dibuang. Kepala itu disembunyikan di dalam sebuah boneka Hello Kitty ukuran besar, yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Para pelaku kemudian meninggalkan apartemen tersebut begitu saja. Selain 3 pelaku utama, ada 1 pelaku lain yaitu seorang gadis berusia 14 tahun yang namanya disamarkan karena masih di bawah umur dan disebut sebagai Ah Fong. Ah Fong merupakan kekasih dari Chen. Ia terlibat pasif dan kadang aktif dalam penyiksaan itu. Dalam kesaksiannya, ia mengaku bahwa Fan seringkali disiksa hanya karena para pelaku sedang merasa bosan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ah Fong mulai dihantui dengan mimpi buruk. Ia mengaku melihat hantu Fan Mani dalam tidurnya. Mimpi-mimpi itu membuatnya ketakutan, hingga akhirnya ia mengaku pada polisi tentang apa yang terjadi. Ah Fong membawa polisi ke lokasi kejadian. Di sanalah mereka menemukan boneka Hello Kitty yang berisi bagian kepala Fan, serta sisa-sisa bagian tubuh lainnya yang sulit dikenali. Sidang dimulai pada tahun 2000. Para pelaku, Chen Menlok, Leung Wailun, dan Leung Xingcho didakwa atas pembunuhan. Namun karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa kematian Fan sepenuhnya disengaja, mereka hanya divonis atas tuduhan karena kelalaian. Sehingga ketiganya hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ah Fong tidak dijatuhi hukuman apapun karena ia dijadikan saksi utama. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini, karena Ah Fong secara tidak langsung juga terlibat dalam kekejaman tersebut. Tapi hukum Hong Kong memutuskan untuk memberinya imunitas demi mendapatkan pengakuan yang bisa membuka kasus. Kasus Hello Kitty Murder menjadi berita besar di seluruh dunia. Media tidak hanya menyoroti kekejaman pembunuhan ini, tapi juga bagaimana masyarakat urban bisa begitu kejam dan kehilangan empati. Kasus ini memunculkan banyak perdebatan tentang hukum terhadap anak di bawah umur, eksploitasi seksual, dan kekerasan dalam dunia kriminal Hong Kong. Meski para pelaku telah dipenjara, luka dari kasus ini masih terasa. Boneka Hello Kitty yang semula menjadi ikon imut, berubah menjadi simbol dari sebuah kejahatan tak termaafkan.
Dan nama Fan Manny akan selalu dikenang bukan karena hidupnya, tapi karena bagaimana hidupnya direnggut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu punya teori, tambahan, atau saran untuk ide pembahasan selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, karena masih banyak arsip yang belum kita buka.